Aku terbangun oleh suara detak monitor oksigen yang berirama tenang, musik lembut di ruang bersalin rumah sakit. Saat kelopak mataku perlahan terbuka, aroma antiseptik bercampur wangi mawar segar menyambutku. Di lenganku, terbaring sosok mungil terhangat yang pernah kurasakan. Bayi laki-lakiku. Pipinya semeradang di balik tirai jendela. Napasnya seirama desir angin pagi. Sebelum aku lanjutin ceritanya, klik tombol love, subscribe, dan komen kota asal kalian. Reno berdiri di sisi ranjang, menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini kusut disapu malam tanpa tidur. Meski lelah, senyumnya memancarkan sinar yang membuatku lupa akan nyeri pasca persalinan. Lihat Li, bisiknya, jari telunjuknya menyentuh tangan kecil buah hati kami. Dia mirip kamu waktu bayi, hidungnya mungil dan alisnya malah sudah tebal. Aku tertawa pelan, takut membangunkan si kecil. Namanya tetap sesuai janji kan? Reno mengangguk penuh semangat. Rafa Al-Haq, pemenang yang membawa kebenaran. Katanya seolah merapal doa. Ia kemudian menunduk, mencium dahiku. Hangatnya pelukan kami bertiga membuat dunia di luar tembok putih ini terasa sangat jauh. Pagi itu, ruanganku ramai oleh tawa keluarga. Ibu menyelipkan selimut rajutan hijau lembut di sisi Rafa. Biar cucuku gak kedinginan, ucapnya sambil merapikan bantal di belakang punggungku. Nadia, sahabatku sejak SMA, membawa balon bertuliskan "Selamat datang pahlawan kecil" dan menyalakan musik pelan dari ponselnya. Ruangan seketika berubah menjadi taman kecil penuh cinta. Reno menyiapkan tripod, merekam tiap detik dengan kamera kesayangannya. Setelah foto-foto, Reno berbisik di telingaku. Besok kita adakan syukuran kecil di rumah. Aku sudah pesan catering bubur kacang ijo kesukaanmu. Hatiku terenyuh. Kamu bahkan ingat menu ngidamku dulu. Ia menepuk dadanya. Suami siaga, tugasnya mencatat semua detail sang istri. Menjelang sore, tamu pamit satu persatu. Langit di luar jendela mulai berwarna jingga. Aku menyusui Rafa sambil bersandar. Keheningan yang manis menyelimuti ruangan. Reno duduk di kursi penunggu, memandangi kami dengan dagu bertumpu di tangan. Ekspresi bahagia yang sering kulihat saat ia menonton matahari terbenam di pantai. Terima kasih sudah kuat melahirkan anak kita. Suaranya nyaris berbisik. Tanpa melepaskan Rafa, aku mengulurkan tangan dan menggenggam jemarinya. Ini juga perjuangan kita, Nomor. Kita bertiga. Dia mendekat, menyentuh ujung jariku dengan lembut, seolah memastikan aku benar-benar nyata di hadapannya. Pandangannya penuh cinta. Momen itu seakan abadikan kebahagiaan yang tak mungkin retak. Lampu remang di kamar menyala temaram ketika perawat datang memeriksa tekanan darahku, lalu pergi dengan senyum ramah. Reno menawarkan diri bermalam di kursi penunggu. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil saja, katanya sembari meraih selimut tipis. Kukira malam akan berjalan senyap. Namun sekitar pukul 2 dini hari, aku terjaga oleh suara ketikan cepat. Dalam cahaya gawai yang memantul di wajahnya, kulihat Reno mengetik panjang, kening berkerut. Beberapa kali ia menekan hapus dan mulai lagi, seakan ragu pada tiap kata. Saat kusapa lirih, ia terkejut, buru-buru memadamkan layar. Maaf, aku tak berniat mengganggu. Cuma membalas pesan klien tur, jelasnya pelan. Tidur lagi, sayang. Besok kamu butuh banyak tenaga. Aku mengangguk, meski di relung hati tersisa tanda tanya. Lelah dan kantuk segera menarikku kembali ke alam mimpi bersama Rafa. Sebelum mata benar-benar terpejam, kugenggam pena dan buku harian yang selalu kugabungkan dengan doa. Kuselipkan kalimat singkat. Pelukan pertama, kami terasa abadi. Rafa adalah sinar baru. Reno, mentari yang menemaniku berseri. Semoga selamanya begini. Kupikir hidupku baru saja menemukan puncak tertinggi kebahagiaan. Aku belum tahu
Esok pagi, satu amplop tipis bercap resmi akan diletakkan petugas di ujung ranjangku. Dan senyuman Reno hari ini akan menjadi senyuman terakhir yang kulihat tanpa bayang kesedihan. Keesokan paginya, kesedihan itu datang menempel pada senyuman Reno. Tepat ketika petugas rumah sakit menyelipkan sebuah amplop tipis bercap resmi di ujung ranjangku. Sambil menyangga punggung dengan bantal tambahan, aku mengelus Rafa yang masih lelap di pelukanku. Reno mematikan alarm di ponselnya, lalu meraih amplop itu lebih cepat daripada kedipan mataku. Surat administrasi klaim asuransi, katanya tergesa, menyelipkannya ke dalam map kulit hitam. Aku mengangguk, mencoba berpikir positif, meski ada kerut gelisah singgah di dahinya. Kerut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tak lama, ibu datang membawa termos berisi sup ayam ginseng buatannya. Aroma jahe dan kaldu hangat memenuhi ruangan. Biar Alia cepat pulih, ujarnya, menuangkan sup ke mangkuk kecil. Aku menyeruput perlahan, merasakan cinta ibu mengalir bersama setiap sendok. Reno menyiapkan satu porsi sup untuk dirinya, tetapi hanya menatapnya sejenak sebelum memindahkannya ke samping. Jemarinya sibuk membuka ponsel, mengetuk layar tanpa henti. Sesekali ia menarik napas panjang, seolah tengah menghitung sesuatu yang rumit. Menjelang siang, Nadia masuk sambil menenteng 2 kotak kue sus coklat kegemaranku. Perayaan prasyukuran, teriaknya pelan agar tidak mengejutkan Rafa. Ia menyerahkan 1 kotak pada Reno, namun Reno tersenyum kaku. Aku perlu urus berkas di resepsionis, dalihnya, lalu bergegas keluar, map hitam masih erat di tangan. Aku dan Nadia saling pandang. Capek mungkin, gumamku, meski hatiku menebak lebih dari sekadar lelah. Kami berbincang ringan, rencana akikah, pilihan warna kamar bayi, sampai gurauan soal Rafa kelak menjadi pemain bola atau dokter. Gelak tawa kami sejenak mengusir sunyi. Sore hari, hujan tipis mengetuk kaca jendela. Reno kembali dengan payung lipat basah, senyum yang tadi di pagi pudar kini nyaris hilang. Ia mengambil alih Rafa, mengayun pelan sambil menatap wajah bayi kami, bagai mencari jawaban pada jemari mungil itu. Aku pulang sebentar ke rumah, menyiapkan keperluan besok, katanya. Baik, tapi jangan lupa makan, aku mengingatkannya. Reno mengangguk, mengecup keningku, lalu berlalu. Saat pintu tertutup, map kulit hitam tertinggal di meja samping ranjang. Rapi, namun sisi amplop putih tampak mengintip dari sela-selanya. Jantungku berdegup lebih kencang daripada monitor detak jantung Rafa. Dengan tangan gemetar, aku menarik amplop itu beberapa senti dan membaca sepintas. Pengadilan Agama Jakarta. Timur perihal, gugatan perceraian. Seketika, ruangan berputar. Suara rintik hujan meredup, berganti gaung panik di dalam kepala. Nafasku tersengal, tapi aku paksa menenangkan diri agar Rafa tak terbangun. Aku menutup kembali amplop itu, menjejalkannya ke tempat semula, seakan menolak kenyataan baru yang mengintai. Ini pasti salah, bisikku pada diri sendiri, menahan air mata yang hendak pecah. Menjelang malam, suhu tubuhku naik, entah karena demam nifas atau guncangan batin. Perawat datang mengecek tekanan darah, lalu memberiku selimut lebih tebal. Rafa tertidur setelah menyusu, pipinya merona lembut di bawah lampu temaram. Dalam keheningan, aku menatap langit-langit putih. Kenapa surat itu datang tepat sehari setelah kelahiran putra kami? Mengapa Reno tak berkata apa-apa? Rasa hangat di dada berganti dingin menerkam. Namun kulingkarkan selimut itu lebih rapat, seakan kain tipis bisa menahan badai yang hendak menerobos. Aku menulis di diary. Sepiring harapan disajikan hari ini, tetapi remuk bahkan sebelum kuhirup aromanya. Jika ini ujian, semoga hatiku tak patah sebelum fajar. Di luar, hujan berhenti, meninggalkan bau tanah basah.
pertanda segar selepas petir, atau isyarat badai yang lebih besar. Aku memejamkan mata, memeluk Rafa erat-erat, berusaha menemukan damai dalam degup kecilnya. Aku belum tahu, besok pagi amplop itu tak akan sempat kusembunyikan. Karena Reno akan berdiri di hadapanku, mata berkabut, membawa berita yang lebih menusuk dari hujan dingin malam ini. Dan benar, pagi itu Reno berdiri di hadapanku, mata berkabut, map hitam di tangan. Seolah hujan semalam belum berhenti menetes di dadanya. Sinarnya samar menerobos tirai, memantul pada dinding putih kamar perawatan. Rafa masih lelap di boks bayi di samping ranjangku. Napasnya ritmis bagai denting jam dinding, satu-satunya irama yang menenangkan pikiranku sejak tadi malam. Reno menarik napas panjang sebelum membuka map. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan amplop putih yang kemarin sempat kusembunyikan, lalu meletakkannya di atas boks, tepat di sisi tangan mungil Rafa. Aku ingin kita bicara sebentar. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku merasakan gemuruh di dada, tapi ku coba tersenyum tenang. Bicara apa, Noh? Reno menatap lantai, seolah mencari kata yang hilang. Ini bukan keputusan mudah. Aku menyentuh sudut amplop. Cap merah pengadilan agama menatap kembali seperti mata dingin. Jadi ini benar, gugatan cerai. Reno memejamkan mata. Aku terpaksa, Li. Terpaksa? Kata itu menancap padaku lebih tajam daripada surat manapun. Ibu masuk, tiba-tiba membawa baskom air hangat untuk mengompresku. Ia berhenti, menatap Reno yang tampak pucat, lalu menatapku dengan alis terangkat. Alia, semuanya baik-baik saja? Tanya ibu perlahan. Aku menarik napas, menahan air mata yang menggenang. Ibu, bisa tinggalkan kami sebentar? Ibu memandang Reno sejenak, lalu pergi tanpa suara, menutup pintu dengan hati-hati. Begitu pintu tertutup, aku memeluk lengan sejukku sendiri. Kalau terpaksa, kenapa harus sehari setelah Rafa lahir? Setidaknya, biarkan kita pulih. Reno menggigit bibir, menatap Rafa seakan memohon pengertian dari bayi yang belum mengerti apa-apa. Ada hal yang harus kuselesaikan. Keluarga menekan. Dan kata-kata itu menggantung, seperti jendela yang tertutup separuh. Dan perempuan lain, aku bertanya lebih kepada diri sendiri. Reno terkejut, tetapi tak menjawab. Keheningan itu sudah cukup sebagai konfirmasi. Tangis Rafa pecah, ringan namun memecah udara. Aku segera mengangkatnya, menenangkannya di dada. Reno mengulurkan tangan, ragu-ragu, lalu menariknya kembali. Aku ingin tetap bertanggung jawab, ujarnya pelan. Tapi cara terbaik, ya ini. Aku tertawa getir. Cara terbaik bagi siapa? Bagimu, bagi keluargamu, atau bagi Rafa yang takkan mengerti alasan ayahnya meninggalkan kami? Reno menutup wajah dengan telapak tangan. Bahunya berguncang, tapi ia menahan isak sekuat mungkin. Sisi diriku yang pernah mencintainya ingin merengkuh, namun rasa terluka menahan tanganku. Di luar, terdengar langkah perawat mendorong kereta obat. Dunia tetap berjalan, seolah drama dalam kamar ini bukan apa-apa selain bisik angin di lorong panjang rumah sakit. Aku meletakkan Rafa kembali ke boks. Tangannya yang mungil menggenggam jari telunjukku, seakan menenangkanku. Di sampingnya, amplop putih itu kontras, seperti garis pemisah antara mimpi dan kenyataan. Aku akan menandatangani, bisikku, meski hati berontak. Reno menatapku, terkejut.
Dengan syarat, lanjutku menatap tajam. Hak asuh Rafa untukku, dan kau wajib hadir di setiap langkah tumbuh kembangnya. Bukan lewat video call, tapi hadir. Reno menunduk, mengangguk perlahan. Aku janji. Aku tak yakin janji itu setegar batu. Mungkin hanya setipis kertas surat di antara kami. Setelah Reno pergi, membawa map namun meninggalkan salinan gugatan, aku membuka diary. Pagi ini, surat putih tergeletak di samping tangan Rafa. Aku tak akan membiarkan kertas itu mencopot bahagianya. Jika hidup memaksaku berjalan di atas pecahan, biarlah telapak hatiku yang berdarah. Asalkan Rafa tetap tertawa. Aku menutup diary dengan gemetar, tapi juga dengan tekad yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Surat ini mungkin awal kehancuran, tetapi juga bisa menjadi awal kekuatan. Di luar jendela, awan tipis mulai menyingkir, mempersilahkan seberkas sinar matahari menyelinap ke kamar. Rafa menggeliat, membuka mata beningnya menatapku, seolah berkata, "Ibu, kita bisa." Aku mengecup keningnya. "Ya, nak, kita bisa." Cliffhanger lembut. Ponselku berbunyi, pesan dari nomor tak dikenal. "Ibu Alia, saya perlu bertemu. Ada hal penting tentang Reno." Hatiku kembali berdebar. Siapa lagi yang akan menggoyang dunianya hari ini? Ponselku masih bergetar di tangan ketika pesan itu berakhir dengan satu kalimat pendek. "Tolong, ini menyangkut masa depan ibu dan Rafa." Kubalas singkat. "Siapa Anda?" Tak sampai 1 menit, balasan tiba. "Temui saya di kafe lobi RS pukul 10.00. Tolong datang sendiri." Telah hampir 9 pagi, dadaku serasa diikat. Sambil memangku Rafa, aku meminta ibu menemaninya sebentar. "Hanya turun ke lobi, Bu. Ingin beli teh jahe," kataku setengah jujur. Ibu menatap khawatir, tapi mengangguk. Langkahku pelan menuruni lift, merasakan setiap lantai lewat bunyi ding, seolah mengiris sabar. Begitu pintu terbuka, aroma kopi dan roti panggang menyambut, kontras dengan detak gugup di dadaku. Di pojok kafe, seorang pria berkemeja biru langit berdiri sambil menepikan kursi. Wajahnya tak asing. Arif, sahabat lamaku yang kini jurnalis. "Alia, maaf tiba-tiba," katanya lirih. "Ternyata kamu." Aku menarik napas lega sekaligus cemas. "Ada apa?" Arif menurunkan suara. "Aku sedang investigasi laporan keuangan sebuah biro travel. Ternyata milik Reno. Alia, ada ketidakwajaran besar. Dan tanda tanganmu muncul di beberapa dokumen pinjaman." Apa? Jantungku seakan meloncat. Aku tak pernah menandatangani apapun. Arif mengeluarkan tablet, menampilkan fotokopi digital, formulir pinjaman dengan nama Alia Martani di kolom penanggung kontra garansi. Tanggalnya 6 bulan lalu, saat kehamilanku memasuki trimester kedua. Tanda tangan di sana mirip, tapi hatiku tahu, itu bukan goresan tanganku. "Kamu mau bilang Reno memalsukan tanda tanganku?" Suaraku bergetar. "Aku belum bisa menuduh," jawab Arif tenang. "Tapi bank tempat Reno berutang mulai menagih. Jika Reno tak sanggup, penanggung jawab kedua atas nama kamu akan diseret." Kepalaku berdenyut. "Berapa besar utangnya?" Arif menatapku sejenak, seolah menimbang beban sebelum dijatuhkan. 500 juta, Li. Hening. Rasanya sesak. Lebih sesak daripada kontraksi yang menuntun Rafa lahir. Arif menyentuh lenganku, bersahabat. "Kita bisa buktikan keabsahan tanda tangan lewat laboratorium forensik grafologi. Tapi aku butuh persetujuanmu untuk meminjam dokumen asli." Kupejamkan mata, menahan gema kecewa. "Lakukan, Rif. Aku harus lindungi Rafa."
dan diriku. Sejenak, pikiranku melayang pada Reno. Senyum hangat yang menenangkan saat Rafa lahir kini berganti siluet asing yang menulis namaku tanpa izin. Apakah ia terpaksa oleh desakan lain? Atau memang memilih menenggelamkanku bersama karamnya? Sebelum kembali ke lantai 7, kubeli 2 cangkir teh jahe. 1 untuk ibu, 1 untukku. Lift menanjak pelan, seakan memberiku waktu mencerna fakta pahit. Saat pintu kamar terbuka, ibu tengah mengganti popok Rafa sambil bersenandung. Aku tersenyum tipis, menyerahkan teh jahe. Ibu menatap mataku, barangkali melihat keruh di balik retinaku, namun tak bertanya. Kuletakkan Rafa di pelukanku lagi. Di sebelah box, surat gugatan cerai masih terpampang. Kini aku melihatnya dengan makna baru. Bukan sekadar pisah, tapi jalan pintas Reno melepaskan beban utangnya. Aku membuka diary. Ternyata satu tanda tangan bisa jadi palu pemecah bahtera. Tapi pena yang sama bisa aku gunakan untuk menulis balik kisah kami. Aku akan cari kebenaran demi Rafa. Aku penjamkan mata pada siang yang larut, menghirup wangi teh jahe, menguatkan hati. Esok lusa, sidang perdana akan tiba. Dan aku berniat datang membawa lebih dari sekadar air mata. Aku akan membawa bukti dan hak untuk berkata tidak pada takdir yang orang lain paksakan. Cliffhanger. Pintu kamar kembali terbuka. Reno muncul tergesa, wajah lebih pucat. Alia, kita harus bicara. Bang meneleponku barusan. Reno masih terengah ketika berujar. Bang meneleponku barusan. Mereka mau verifikasi tanda tangan penjamin itu. Ia duduk di kursi penunggu, menunduk seolah berat seluruh langit bersandar di bahunya. Jika verifikasi gagal, mereka menarik aset dan ia melirik Rafa, mungkin menyita apartemen yang baru kita cicil. Aku mengencangkan selimut Rafa di pelukanku. Tanda tangan penjamin itu namaku Reno. Bang hanya butuh satu jawaban. Mengapa ada goresan hurufku di sana, padahal aku tak pernah menandatanganinya? Reno menatapku, bola matanya berputar mencari alasan. Mungkin stafku salah unggah data. Dokumen pinjaman tak lahir dari salah unggah, Reno. Potongku pelan. Aku tahu kau terlibat utang 500 miliar. Dan aku tahu bank akan mengejarku kalau kau gagal. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bisnis travel sepi sejak pandemi ulang. Aku panik. Aku terpaksa. Hening menabur di antara kami. Hening yang membuat napas Rafa, lembut dan teratur, terdengar laksana gentak kecil menguji kesabaran. Ibu masuk, membawakan bubur hangat. Melihat kesuraman kami, ia urung bicara panjang. Hanya meletakkan bubur, mencium kening Rafa, lalu keluar lagi. Reno berdiri. Aku jumpa petugas bank jam 1. Kita bicara setelah itu. Katanya, meraih tas kerja abu-abunya terburu-buru. Ketika pintu menutup, aku menyadari sesuatu terjatuh di samping box. Map tipis berlogo Klinik Bunda Sejahtera. Kuambil secara refleks, berniat menyerahkannya nanti. Namun, satu foto hitam putih menyembul. Gambar USG janin, usia sekitar 6 bulan. Nama pasien tercetak jelas di pojok. Dita Prasetya. Dadaku membeku. Ingatan tentang pesan anonim, tanda tangan palsu, gugatan cerai. Semuanya menyeruak bagai potongan puzzle yang menunggu disusun. Tanganku bergetar saat kulempar pandang ke pintu kamar, memastikan Reno benar-benar pergi. Di balik foto USG ada catatan dokter. Kunjungan keempat, kondisi janin stabil. Ayah pendamping, Reno Saputra. Air mata panas menggenang, bukan hanya karena dikhianati, tapi karena bayangan seorang perempuan hamil yang mungkin menunggu Reno di luar sana. Aku terduduk,
memeluk Rafa yang mulai terbangun. "Maafkan ibu." "Nak," bisikku. "Ibu harus kuat untuk kita." Kutelepon Arif, suara tercekat. "Rif, ada nama baru. Dita Prasetya, perawat klinik, mungkin istri Siri yang kau sebut. Dia hamil 6 bulan. Arif terdiam sejenak, lalu menjawab tegas. "Aku cari datanya. Fokus di sidang besok, Li. Bawa semua bukti, termasuk foto USG itu." Kututup telepon, menyiapkan folder plastik, surat gugatan, salinan kontrak pinjaman, dan kini catatan klinik. Ketiganya bagai not balok lagu duka, tapi juga senjata yang kutata untuk panggung pengadilan. Sebelum senja, kutulis, "Hari ini aku menemukan wajah lain di balik nama suamiku. Wajah seorang ibu hamil yang bahkan belum kutahu rupanya. Jika kebenaran adalah sungai deras, biarlah aku belajar berenang, bukan tenggelam. Untuk Rafa, aku akan memilih arus paling jernih." Aku menutup diary, menghela napas panjang. Rafa tersenyum dalam tidurnya, seakan mengerti bahwa badai tak akan merenggut pelukan kami. Ponselku menyala, panggilan video dari nomor asing. Ketika kuangkat, muncul wajah perempuan pucat berseragam perawat. Matanya sembab, tangannya gemetar memegang USG yang sama. "Bu Alia," suaranya lirih. "Saya, Dita, kita harus bertemu. Reno menyembunyikan sesuatu lagi, dan waktu kita tak banyak." Wajah pucat Dita masih terpancar di layar ponselku ketika ia berbisik. "Kita harus bertemu malam ini, Bu Alia. Reno menyembunyikan sesuatu lagi, dan waktunya hampir habis." Aku menyanggupi. Setelah ibu menidurkan Rafa dan beristirahat di sofa penunggu, kutitipkan bayiku pada perawat. "Hanya sebentar," kataku. Angin malam menyusup lorong rumah sakit, membawa aroma kaporit dan cemas. Kami bertemu di taman kecil samping kantin, di bawah lampu taman warna kuning redup. Dita memakai jaket panjang menutupi perut buncitnya. Tatapannya sayu, namun tekadnya terlihat dari tangan yang menggenggam map plastik, berisi kertas-kertas terlipat. "Reno berjanji akan mengurus biaya persalinanku," bisiknya. "Tapi sejak kemarin, dia tak bisa dihubungi. Tadi sore ia sempat datang, hanya memberiku amplop uang tunai dan..." Dita menunjukkan secari kertas. "Permintaan agar aku menandatangani surat pernyataan tidak saling menuntut." Kutelan getir. Dia mengajukan cerai padaku sehari setelah aku melahirkan. Sekarang kau bilang ia juga menekanmu? Dita mengangguk, air mata menetes. Ia mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara. Reno berkata lirih, "Tolong tenang, Dit. Setelah sidang selesai, kita bisa urus semuanya. Tanda tangan Alia sudah kupakai. Dia tak akan diberitahu." Kepalaku berdesing. Rekaman itu bukti kuat pemalsuan tanda tanganku. Tanpa kami sadari, dari lantai 7 kamar perawatan, Bu Sulastri bangun mencari air. Ia menengok ke balkon kecil yang menghadap taman, dan di bawah cahaya lampu redup, ia menangkap siluet Reno tengah menyerahkan amplop pada seorang perempuan berjaket panjang, persis di tempat aku berdiri tak lama sebelumnya. Ibu menahan napas, menuruni lift pelan, namun saat tiba di taman Reno sudah pergi. Hanya aku dan Dita yang masih berdiri bersisian, kepala kami menunduk menatap map plastik. Ibu berdeham pelan. "Alia?" Suaranya lembut namun tajam. Aku tersentak, menatapnya dengan mata merah. Sebelum ibu bertanya lebih jauh, Dita buru-buru pamit, meninggalkan nomor teleponnya di tanganku. Dalam perjalanan kembali ke kamar, ibu menggenggam lenganku. "Aku melihat Reno. Siapa perempuan itu?" Tanyanya pelan. Kutahan air mata, menggeleng. "Besok, Bu."
Setelah sidang, aku akan jelaskan semuanya. Ibu tak mendesak, hanya meremas jemariku, seolah memindahkan separuh keberaniannya padaku. Di kamar, Rafa terlelap. Ibu duduk di kursi, memejamkan mata sambil merapal doa. Aku membuka folder, bukti surat gugatan cerai. Salinan kontrak pinjaman dengan tanda tangan palsu. Foto USG dan catatan klinik Dita. Rekaman suara Reno. Kususun dalam urutan paling tajam, lalu menambahkan kertas kosong di paling belakang. Di atasnya kutulis, hak asuh Rafa milik Alia dan tanggung jawab finansial Reno. Besok, hakim akan melihat semuanya. Malam minggu biasanya diisi tawa. Malam ini, penuh bisikan rahasia dan kesaksian hamil 6 bulan. Jika besok pengadilan adalah panggung, aku akan naik dengan lampu kebenaran di tanganku. Ku ketuk pena, menutup diary. Di luar jendela, lampu taman tadi meredup, tapi cahaya baru muncul di ufuk timur. Pertanda fajar akan datang, bersama sidang pertama yang menunggu. Ponselku berbunyi pelan. Pesan dari Arif. Li, hati-hati. Ku dengar rekan bisnis Reno akan hadir di sidang besok membawa kesaksian yang bisa menjatuhkanmu. Aku sedang cari celah, tapi kau harus siap. Aku menatap Rafa yang tidur tenang, lalu menatap folder bukti. Kita siap, nak, bisikku. Kita siap. Kita siap, nak, bisikku lagi sambil menimang Rafa. Kita siap. Fajar masih merah jambu ketika kami meninggalkan rumah sakit menuju Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ibu menggenggam map bukti, seolah membawa obor kecil di tengah kabut. Sementara Arif berjalan di belakang kami, sibuk di ponselnya, memastikan tim grafologi siap bersaksi. Ruang tunggu pengadilan penuh aroma kopi sachet dan kertas lembab. Reno masuk bersama seorang pengacara bermantel abu. Tatapan kami bersirobok sekejap. Ia tampak lebih kurus, dasinya miring. Senyum gugup terpaku di bibir. Aku mendudukkan Rafa, terbungkus selimut biru di pangkuan ibu, lalu berdiri menatap Reno. Aku akan bicara di depan hakim, nomor. Biar kebenaran yang memutuskan. Ucapku tenang. Reno menunduk, jemarinya meremas kertas clipping yang entah apa isinya. Hakim mengetuk palu, hawa ruangan berubah dingin. Saudara penggugat, jelaskan alasan perceraian. Pengacara Reno memulai. Perbedaan prinsip rumah tangga dan ketidakharmonisan ekonomi. Aku menelan ludah. Hakim menoleh padaku. Tergugat saudari Alia? Kuangkat map. Yang mulia, saya membawa bukti tanda tangan palsu pada kontrak pinjaman serta rekaman suara pengakuan. Ruangan mendadak berbisik. Hakim meminta panitera mencatat, lalu menatap Reno. Mata beliau tajam seperti kaca pembesar. Reno gelagapan. Saya akan klarifikasi di sidang pembuktian, Yang Mulia. Hakim mengetuk palu sekali lagi. Sidang ditunda 2 minggu untuk pemeriksaan forensik dan kehadiran saksi tambahan. Di luar ruang sidang, Reno menyusulku. Nafasnya tercabik. Alia, aku mau jelaskan. Aku mendengarkan. Jawabku meski lututku bergetar. Reno menatap lantai, lalu berbisik. Bisnis travelku ambruk. Investor mundur. Aku panik pinjam ke bank, tapi plafon kurang. Aku pakai namamu agar cepat cair. Aku pikir bisa kulunasi sebelum kamu tahu. Menggunakan namaku tanpa izin? Suaraku rendah namun bergetar. Reno meremas pelipis. Aku salah, Li. Dan soal gugatan, keluarga aku menekan. Mereka takut skandal utang terbongkar, takut cucu mereka. Ia melirik Rafa, terseret. Aku menarik napas panjang. Dan Dita, dia juga milik keluargamu. Tanyaku lirih. Reno menegang.
Aku akan jelaskan lain kali. Tidak, Reno. Jelaskan sekarang atau semua akan kujelaskan di pers. Mata Reno berkaca. Dita hamil. Aku berniat menikahinya siri agar bayi itu punya nama. Perusahaan asuransi keluarganya menekan biaya. Aku tersudut. Dadaku berdegup keras. Namun aku menjaga nada. Kau membuatku penjamin, menceraikanku, dan menikahi Dita demi menutup lubang yang kau gali sendiri. Reno menunduk, pengakuan setengah hati yang menggantung di udara panas lobi pengadilan. Arif menghampiri, memberi jeda tegang. Li, bank membekukan rekening Reno. Mereka juga menunggu verifikasi tanda tangan. Posisi kita kuat. Reno mendengarnya. Wajahnya pias. Alia, beri aku waktu. Aku akan selesaikan semua. Aku menatap Rafa dalam gendongan ibu, wajah polos yang menenangkan badai hati. Waktu bukan pemberian, Reno, bisikku. Waktu adalah kesempatan yang kau sia-siakan. Lalu kutinggalkan dia dengan langkah mantap. Di taksi pulang, Rafa tertidur di dadaku. Kuintip wajahnya dan menulis di memo ponsel. Pengakuan setengah hati takkan menyembuhkan luka penuh. Tapi hari ini, kujabat tangan lemahku sendiri dan berkata, kamu bisa. 2 minggu lagi, kebenaran bukan bisikan, melainkan gulungan ombak yang tak tertahankan. Malamnya, ketika Rafa baru saja terpejam, ponselku berdering, nomor Dita. Suaranya tersengal. Bu Alia, Reno tak pulang, dan seseorang mengetuk pintu kontrakanku sambil menagih utang. Dia menyebut nama, Rafa. Lalu sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel gelap, merasakan gelombang dingin merayap ke tulang. Layar ponselku masih gelap ketika jantungku berdentam. Nama Rafa baru saja disebut oleh suara asing di belakang telepon Dita. Aku segera menekan panggilan balik, tapi sambungan tak terhubung. Pesan singkatku centang satu. Arif, yang masih terjaga menyiapkan berkas sidang, langsung kuminta menengok kontrakan Dita di daerah Rawamangun. Arif ditelepon. Tenang, Li. Aku berangkat sekarang juga. Kirimkan alamat lengkapnya. Kupeluk Rafa lebih erat. Napasnya hangat di leherku. Pengingat bahwa panik tak boleh menang. 40 menit kemudian, Arif menelepon kembali. Suaranya tertahan. Arif, aku tiba. Ada 2 pria berjaket gelap barusan keluar. Mereka meninggalkan amplop di pintu. Dari balik ponselku dengar langkahnya memasuki kontrakan. Sesaat sepi, lalu ia berbisik. Dita baik-baik saja, tapi sangat ketakutan. Kupinta Arif mengaktifkan speaker. Suara Dita lirih. Dita. Mereka menyebut nama Rafa, bilang Reno punya tenggat sebulan. Kalau tidak, mereka akan mengunjungi keluarga terdekat. Aku takut, Bu Alia. Hatiku bergetar, tapi kutahan agar tak goyah di depan perempuan yang sama rapuhnya. Aku, Dita, dengarkan. Besok pagi pindahlah ke rumah ibu di Bekasi. Tak usah khawatir biaya, aku urus. Yang penting kamu dan bayi aman. Ia terisak mengiyakan. Arif membacakan isi surat yang ditinggalkan penagih. Somasi kedua, jumlah terhutang 500 juta rupiah. Batas pelunasan 30 hari kalender. Gagal bayar, karena tindakan penjaminan. Ada fotokopi kontrak pinjaman, lagi-lagi tercetak namaku di kolom penanggung. Darahku terasa membeku, namun segera kutulis memo mental. Tambahkan ke bukti sidang. Saat subuh merangkak, akhirnya kuceritakan semuanya pada ibu utang, tanda tangan palsu, pernikahan siri, penagih malam. Ibu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu meraih tanganku. Bu Sulastri,
Kalau kebenaran sedang membuka jendela, biarkan lampunya masuk, nah. Ibu di sini menemani. Kalimat sederhana itu menambal celah hatiku yang retak. Menjelang siang, email masuk dari kantor. Adinda, klien multinasional ingin event skala nasional 3 bulan lagi. Jika bersedia memimpin tim, hadir ke meeting jam 10 besok. Kupandangi Rafa yang tengah berkedip menatap dunia pertama kalinya. Kita akan baik-baik saja, bisiku. Di penghujung hari, ponsel Reno akhirnya aktif dan masuk pesan singkat. Alia, aku tahu kau marah. Tapi tolong, jangan bawa Dita pergi. Ada hal yang lebih besar sedang dipertaruhkan dari sekadar utang. Aku menatap 3 titik elipsis yang berdenyut di layar. Tanda ia sedang mengetik balasan. Namun, pesan itu tak pernah tiba. Aku menatap 3 titik elipsis yang berdenyut di layar. Tanda Reno sedang mengetik. Namun pesan itu tak pernah tiba. Hanya keheningan yang tersisa, bersamaan dengan detak jam dinding yang mengingatkanku. Rapat klien multinasional dimulai 3 jam lagi. Subuh baru saja merah, tapi Rafa sudah kugendong ke dalam gendongan kain. Ibu menyiapkan botol susu perah, lalu menyelipkan secarik doa di saku blazerku. Bu Sulastri, pergilah, tunjukkan bahwa luka tak memadamkan sinarmu. Aku, Ibu jaga Rafa, aku hanya butuh setengah hari. Sejenak kuhirup aroma bayi, perpaduan bedak dan keajaiban, lalu melangkah keluar apartemen sewaan sementara, membawa map bukti di tas kiri dan laptop proyek di tas kanan. Di lobi kantor, resepsionis baru menahan langkahku. Maaf Mbak Alia, ruangan rapat pindah ke lantai 16. Lift eksekutif rusak, mohon pakai tangga darurat. Tanganku mengepal. 16 lantai berarti 16 kali memilih bertahan atau menyerah. Aku memilih bertahan, menaiki anak tangga sambil mengatur napas, memegang erat tali gendongan berisi ASI yang harus tetap stabil. Nafasku masih memburu ketika pintu rapat terbuka. Pak Tama, bosku, menatap khawatir, sementara 3 direksi asing menunggu. Tanpa menyeka peluh, kuhubungkan laptop ke proyektor. Aku membuka presentasi. Selamat pagi, saya Alia, project lead yang akan mengubah konferensi Anda menjadi pengalaman imersif bertema Rise Beyond. Di slide ketiga, laptop tiba-tiba membuat bunyi peringatan. Baterai rendah. Charger tertinggal di tangga darurat. Aku beradu pandang dengan Pak Tama. Ia mengangkat alis. Tanpa panik, ku cabut USB dan melanjutkan dengan storytelling verbal, menggambarkan alur acara, visual, hingga pengalaman tamu, seolah slide penuh warna bermain di udara. Saat kupungkasi, ruangan hening sekejap, lalu tepuk tangan lirih menggelinding menjadi tepuk meriah. Direktur pemasaran, Miss Alia, your passion compensates more than any slideshow. Pak Tama berbisik. Nilai plus Li. Mereka suka spontanitas. Baru kulepaskan tarikan lega, ponsel bergetar. Nomor tak dikenal menampilkan foto tangga darurat rumah sakit, bekas tempat ancaman semalam, dan teks. Jangan pikir urusan bank selesai, hitungan mundur dimulai. Aku menegakkan bahu, menyimpan ponsel. Pertemuan masih berlangsung dan ketakutan harus menunggu. Sebelum direksi beranjak, mereka menyerahkan letter of award, nilai proyek 750 juta rupiah. Deadline ketat, 2 bulan, ujar mereka. Pak Tama menepuk bahuku girang, tapi aku tahu 2 bulan berarti lembur, logistik, sekaligus sidang lanjutan. Di perjalanan pulang, hujan gerimis. Di saku kanan, surat kontrak gemerlap. Di saku kiri, fotokopi ancaman yang basah.
Dua dunia bergelayut di pundakku. Arif menelepon. Arif, Dita sudah di rumah ibumu. Aman. Tapi penagih itu mencium jejakmu. Kita perlu perlindungan hukum lebih cepat. Aku, besok kita ke kantor pengacara Imam. Aku tak mau bayangan gelap lagi. Menjelang malam, ketika aku menidurkan Rafa, layar ponsel menampilkan notifikasi email bank. Pemanggilan penjamin Alia Martani untuk mediasi final, 48 jam lagi. Di bawahnya, terlampir jadwal sita aset jika gagal bayar. Aku mengecup ubun-ubun Rafa, berbisik dalam dada. Jika mereka datang mengambil segalanya, satu hal yang takkan mereka bawa adalah keberanian kita. Dan itulah mantra yang masih berdengung di dada. Keberanian kita takkan tersita. Ketika matahari menembus tirai, memulai pagi paling rapuh sepanjang hidupku. Jam 6:10, ponselku berdering. Nomor pegawai Kopi Langit, Cafe Reno. Pegawai. Bu Alia, maaf. Pak Reno belum datang sejak kemarin. Stok habis, pelanggan menunggu di luar. Apa kami tutup saja? Degupku melonjak. Aku tahu 48 jam menuju mediasi bank akan menekan Reno dari segala sisi. Tahan sebentar, jawabku. Saya ke sana. Ibu menggendong Rafa, mengizinkanku pergi. Hati-hati nak, ingat keberanianmu tak boleh retak, bisiknya. Langit masih kelabu ketika aku tiba. Pintu kaca kafe separuh terbuka. Di dalam, lampu mati, kursi terbalik, mesin espresso berdebu. Di kasir, setumpuk nota listrik dan air belum terbayar. Reno terduduk di lantai pantry, punggung menempel dinding, mata merah. Cangkir kopi dingin di tangannya bergetar halus. Aku, pelanggan menunggu Reno. Apa yang terjadi? Reno, parau. Distributor biji kopi stop kirim. Rekeningku diblokir. Aku sudah kalah sebelum sidang. Ia memijat pelipis. Alia, maukah kau batalkan laporan tanda tangan palsu? Kalau Bang gembok rekeningku, kita semua runtuh. Dita, Rafa, kafe ini. Amarah bercampur iba merayap. Aku tak menarik laporan, tapi ada jalan. Buka pembukuan jujur, mohon keringanan, ajukan restrukturisasi. Kau yang harus berani, bukan menyembunyikan. Reno menatapku. Mata bimbang antara harapan dan putus asa. Di luar, pelanggan pergi satu-satu. Seorang kurir datang membawa surat peringatan sewa. Menunggak 2 bulan. Saat ku baca keras-keras, Reno sontak berdiri. Reno, aku tahu, tapi aku butuh waktu. Aku pelan menahan gemuruh. Waktu adalah kesempatan yang kau rusak, Reno. Kalau hari ini retak, besok mungkin pecah. Untuk pertama kali sejak pernikahan kami, kata-kataku membuatnya terpaku. Seolah cermin retak memantulkan bayangannya sendiri. Ponselku bergetar. Pak Tama mengirim pesan. Proposalmu diterima penuh. DP 30%, cair begitu kontrak diteken siang ini. Itu artinya dana awal cukup untuk biaya hukum dan menolong operasional kafe. Jika Reno mau terbuka. Aku mengulurkan ponsel. Lihat, proyek besar masuk. Aku bisa pinjamkan sebagian untuk sewa dan gaji pegawai. Tapi hanya kalau semuanya tercatat resmi, tanpa kebohongan lain. Reno menunduk, air mata menetes pada kertas peringatan sewa. Berikan aku satu kesempatan, Li. Aku akan tanda tangan apapun. Menjelang siang, pintu kafe berderit. Arman, rekan bisnis Reno yang kusaksikan di pengadilan, muncul bersama 2 pria bersetelan gelap. Arman, dingin. Deadline lunas sebulan, ganti. Sekarang 7 hari,
Kalau tidak, kafe ini pindah tangan, surat kontrak Sita sudah siap. Ia melempar map ke meja bar. Reno pucat, aku meraih map. Di dalamnya, kwitansi pinjaman pribadi 200 juta tanpa jaminan resmi. Reno berbisik, aku tanda tangani saat usaha travel sekarat. Itu sebelum tanda tangan palsu. Aku menatap Arman. Sita tanpa putusan pengadilan itu melanggar hukum. Arman tersenyum tipis. Silakan bawa ke ranah hukum, tapi tenggat tetap 7 hari. Oh, dan titip salam untuk si kecil, Rafa. Udara seakan beku. Ketika pintu menutup keras, mesin espresso di belakang kami berdentang, seolah memberitahu retakan itu baru saja merambat lebih lebar. Ponselku berbunyi. Pesan video dari Dita. Ia menangis di teras rumah ibu, menunjukkan sampul pengantar rawat inap darurat. Teksnya singkat. Kontraksi dini. Tolong, aku butuh Alia. Aku menoleh pada Reno. Wajahnya sepucat busa kopi basi. Aku menoleh pada Reno. Wajahnya sepucat busa kopi basi. Ketika video tangis, Dita masih terpampang di layar ponselku. Tanpa berkata apa-apa, ku terobos keluar kafe, memesan taksi daring menuju rumah ibu di Bekasi. Reno, setelah terdiam beberapa detik, menyusul duduk di kursi belakang bersamaku. Aroma kopi basi di bajunya bercampur hujan tipis yang menetes di kaca mobil. Aku pelan. Kontraksi dini bisa berbahaya. Fokuslah pada Dita dulu. Urusan utang kita bicarakan setelah ini. Reno gemetar. Aku takut Dita kenapa-kenapa dan takut kau makin marah saat tahu semuanya. Mobil melaju melintasi jalan tol licin. Di kursi depan, sopir memutar radio rendah. Buletin ekonomi menyiarkan kurs rupiah turun, seolah dunia finansial ikut merayap ke dalam kisah kami. Kami tiba. Ibu membuka pintu dengan wajah cemas. Dita duduk di sofa, memegangi perutnya, napas terengah namun masih terkontrol. Ibu. Kontraksi palsu. Bidan sudah datang, kondisinya stabil, tapi perlu tenang. Dita menggenggam tanganku lirih. Maaf merepotkan Bu Alia, mereka menagih sampai ke sini. Aku takut. Reno menunduk di hadapannya, suaranya serak. Dita, maafkan aku, utang itu menyebar, lebih besar dari yang kukira. Aku menatapnya tajam. Berapa besar tepatnya, Reno? Ia terdiam, lalu mengeluarkan flash disk dari saku. Data lengkap semua pinjaman. Aku belum berani buka di depanmu. Otal di sel terakhir berwarna merah tebal. 3 miliar rupiah. Reno menunduk. 3 miliar, Li. Suara hujan di atap terdengar jelas ketika semua orang terdiam. Rafa menggeliat dalam pelukan ibu, tanda kehidupan yang kontras dengan angka beku di layar. Aku menahan gemuruh. Kau katakan terpaksa memalsukan tanda tanganku. Kenapa tak bicara sebelum ini? Reno. Setelah pinjaman pertama macet, aku ambil yang kedua untuk menutup bunga, lalu ketiga, sampai semua benang kusut. Dita terisak. Aku tak tahu sebesar ini, Reno. Kau janji cukup bayar biaya lahiranku. Aku memejamkan mata, mengatur napas. Baik, kita pecah masalah jadi 2. Keselamatan ibu hamil dan bayi, lalu penyelesaian utang. Arif menelpon video call. Li, kuhubungi lembaga mediasi kredit. Jika Reno mau kooperatif, ada opsi haircut bunga 40% dan restrukturisasi 7 tahun, tapi harus transparan. Reno, cepat. Aku mau. Aku. Syaratnya, cabut gugatan cerai, batalkan penjualan apartemen warisan, dan minta maaf di sidang. Setuju?
Reno menatap lelah, lalu mengangguk. Setuju? Menjelang tengah malam, pesan anonim masuk. Mediasi tak akan menyelamatkanmu. Bukti pencabutan gugatan akan kublokir. Kita lihat siapa tenggelam duluan. Kuangkat kepala, Reno dan Dita juga menerima pesan serupa. Bayangan baru menyelinap di tepian cahaya mercusuar, ancaman yang belum tahu wajahnya. Bayangan baru itu menebal saat ponselku kembali bergetar, menampilkan pesan kedua. Hapus semua rekaman. Jangan bermimpi Bang mau berunding. Arif menelepon lewat video. Arif, kita tak tahu siapa pengirimnya. Amankan semua bukti digital malam ini juga. Salin ke awan, kunci flash disk di brankas. Aku? Baik, Reno, ikut. Di meja makan kami menumpuk bukti. Kontrak pinjaman, data Excel 3 miliar, rekaman suara Reno, serta flash disk merah. Berisi video call Reno Dita yang mengakui pemalsuan tanda tangan. Wifi rumah ibu lambat, unggahan terhenti di 81%. Aku mengantuk menyusui Rafa, jadi memutuskan menuntaskannya menjelang subuh. Jam 4.30, Rafa menangis. Saat ku bangkit menyeduh susu, map bukti masih rapi, kecuali flash disk merah hilang. Aku terdengar panik. Reno, Dita, ibu, ada yang masuk. Pintu depan terkunci rapat, jendela geser tak rusak, hanya gorden bergoyang tertiup angin, seakan seseorang membuka lalu menutupnya lagi. Dita memegangi perut, wajah pucat. Reno menggeleng panik. Ibu meremas rosario kecil di tangannya, membaca doa setengah suara. Arif tiba 10 menit kemudian, hujan rintik membasahi jaketnya. Ia menyorotkan senter ponsel. Di lantai teras basah, tampak bekas sol sepatu bertuliskan huruf A besar, merek sepatu yang selalu dipakai Arman. Arif? Reno, kapan terakhir kau bicara dengan Arman? Reno? Pelan? Kemarin, setelah ultimatum 7 hari, Arif menatapku. Tak perlu kata, Arman jelas merasa video itu ancaman bagi bisnisnya. Telepon kantor bank berdering. Mediasi dimajukan ke pukul 10 pagi ini. Tanpa video, posisi kami lemah. Kesaksian lisan Reno mudah dibantah Arman yang konon pemegang sebagian surat utang. Kuambil napas panjang. Kalau flash disk pergi, kita bawa saksi aslinya. Semua menoleh. Ku hampiri Dita, matanya melebar. Aku takut berdiri di depan banyak orang, bisiknya. Ku genggam jemarinya. Bayi di perutmu butuh ibunya kuat, dan Rafa butuh masa depan. Kau satu-satunya bukti hidup. Dita menelan ludah, lalu mengangguk perlahan. Kami berangkat. Ibu menjaga Rafa di rumah, Arif menyetir, aku di kursi penumpang depan, Reno dan Dita di belakang. Hujan masih gerimis, wiper menyapu kaca seirama degup jantungku. Reno berbisik, bagaimana kalau Bang tak percaya? Aku menoleh, menatap kedua matanya. Mereka tidak harus percaya pada cerita. Mereka akan melihat tekad kita menepati restrukturisasi. Sisanya kita percayakan pada tanda tangan jujur, bukan yang palsu. Saat mobil berhenti di lampu merah, notifikasi masuk di ponselku. Sebuah video berdurasi 30 detik berjudul Goodbye Evidence. Kubuka rekaman seseorang menjatuhkan flash disk merah ke api tong sampah, lalu menoleh ke kamera memakai masker. Namun, sepasang sepatu berlogo A terlihat jelas sebelum video gelap. Aku mengepalkan tangan. Baik Arman, bisikku pada bayangan di layar. Kau membakar plastik, bukan kebenaran. Mobil kembali melaju menuju gedung bank, dan aku menyiapkan hati untuk ultimatum terakhir. Kau membakar plastik, bukan kebenaran.
Bisiku pada video itu, dan tekad itulah yang kubawa memasuki ruang mediasi bank 1 jam kemudian. Ruang rapat lantai 9 berpanel kayu, lampu putih terkesan dingin. Di ujung meja oval, duduk 2 pejabat kredit, seorang mediator, dan tanpa undangan resmi, Arman bersama kuasa hukumnya. Reno menegang. Dita menghela napas panjang, menahan mual kehamilan. Mediator. Saudara Reno, total pinjaman Anda 3 miliar rupiah. Bank bersedia restrukturisasi jika semua penjamin hadir dan data valid. Pengacara Arman menyisip. Kami menolak. Ada indikasi tanda tangan palsu bank juga. Risikonya terlampau besar. Aku berdiri, mencondongkan bukti cetak. Tanda tangan palsu itu justru menjerat saya. Kini kami datang membawa penjaminan resmi dan saksi, Dita yang mengetahui rangkaian peristiwa. Arman mengangkat alis. Saksi? Video asli kan sudah tidak ada. Dita menggigil, tapi bangkit. Suaranya lirih namun mantap. Dita. Saya hadir saat Reno mengakui menyalin tanda tangan Bu Alia. Saya bersedia disumpah. Tatapan mediator melembut, tetapi pengacara Arman menggeser berkas baru. Rekaman CCTV cafe hari itu tanpa suara. Hanya menampilkan Dita dan Reno berpelukan di dapur. Pengacara. Ini menunjukkan hubungan pribadi. Kesaksian bisa bias emosional. Ruangan mendesis senyap. Reno menunduk. Mediator meminta waktu menelaah. Mediasi diskors 2 hari. Utang belum runtuh, tetapi kesempatan terbuka setipis kertas. Tanpa rehat panjang, kami berpindah ke pengadilan agama untuk sidang lanjutan gugatan cerai. Reno sudah menyiapkan pencabutan, namun berkas belum sampai meja hakim. Hakim mengenakan kacamata setengah bingkai, menelusuri dokumen. Hakim. Penggugat menuduh tergugat tidak mampu finansial memelihara anak. Bukti apa yang menunjukkan sebaliknya? Pengacara Arman, kini berperan sebagai saksi ahli Reno, menyerahkan laporan cash flow cafe yang defisit, sengaja menyoroti bahwa Alia bukan pemilik legal. Hakim menatapku tajam. Ibu Alia, penghasilan Anda? Aku tenang. Project lead event nasional, kontrak 750 juta rupiah, sudah DP 30%, slip honor terlampir. Hakim memeriksa, alisnya perlahan naik. Pengacara Arman mencoba menyanggah, tetapi Reno tiba-tiba berdiri. Reno lantang menatap hakim. Yang mulia, laporan defisit itu rekayasa lama, istri saya. Mantan sanggup. Saya bersedia menandatangani hak asuh pada Alia. Suara bergumam memenuhi ruang sidang. Hakim mengetuk palu ringan. Baik, penggugat akan menyampaikan pernyataan tertulis pada sidang berikut. Tunda 1 minggu. Sekali lagi, kesempatan terbuka setipis kertas, namun kini di atas catatan resmi pengadilan. Ketika kami keluar gedung, Arman menghadang. Arman berbisik sinis. Selamat nyaris menang, tapi bank memilih uang, bukan drama. Tanpa video itu, percayalah, restrukturisasi cuma mimpi. Ia berbalik, sepatu berlogo A meninggalkan jejak di lantai marmer basah. Reno mendesah, menopang dahi. Aku habis, Li. Aku? Belum. 2 hari lagi mediasi. Kita kumpulkan bukti tertulis, laporan laba rugi baru, dan slip DP project. Bukti suara boleh hilang, laporan angka tidak. Arif mengangkat berkas print out terbaru kafe hasil audit cepat. Ada tanda-tanda potensial untung bila biaya sewa dan bunga ditekan. Ini kita bawa, katanya. Menjelang malam,
Email masuk dari bank. Konfirmasi penilaian aset jaminan akan dilakukan esok subuh pukul 6.00 di Kafe Langit. Aku menatap Reno dan Dita. Mereka mau nilai barang sebelum restrukturisasi diputus. Kalau nilainya kurang, mediasi bisa batal. Reno meneguk ludah. Mesin espresso rusak, interior sewa, nilai jual rendah. Aku memejamkan mata sejenak, lalu teringat satu hal. Di gudang kafe masih tersimpan roaster kopi prototipe buatan Swiss yang dulu ditawar kolektor senilai ratusan juta. Kita bersihkan dan nyalakan malam ini, kataku mantap. Besok pagi, biar bank melihat potensi, bukan bangkai. Lampu senja merayap di kaca apartemen, dan kami bersiap mengecat retakan itu dengan secercah harapan lagi. Secercah harapan itulah yang menuntun kami kembali ke Kafe Langit saat malam sudah menua, mengecat retakan hidup dengan kilap terakhir yang kami punya. Bersama Arif dan 2 barista, kami menyeret roaster kopi prototipe Swiss, kebanggaan Reno, keluar dari gudang berdebu. Dita duduk di kursi tinggi, menahan kontraksi palsu sambil mengelap bodi logam hingga memantulkan lampu neon. Tepat pukul 2 pagi, mesin akhirnya menyala, menghembuskan aroma biji Arabica yang baru disangrai. Kami tersenyum lelah, bukti bahwa kafe ini masih bernyawa. Jam 6 Mei, 2 petugas bank tiba. Mereka memeriksa neraca, mengambil foto interior, lalu berdecak kagum pada bunyi merdu roaster. Tapi ketika menghitung nilai pasar, salah satu bersuara datar. Tanpa sertifikat impor resmi, mesin ini hanya dihitung 120 juta. Total aset liquid cafe, 310 juta, jauh di bawah minimum pelunasan awal. Reno terpekur. Petugas menambahkan, bank masih bersedia restrukturisasi jika ada pembayaran tunai 1 miliar rupiah dalam 72 jam. Tanpa itu, proses sita berjalan. Mereka berlalu, meninggalkan aroma kopi yang mendadak pahit. Di ruang belakang, Dita menangis diam-diam. Arif memeriksa ulang angka, mustahil menambang 1 miliar dari udara. Sementara Reno terduduk menatap lantai, jari-jarinya memelintir label cangkir kertas. Aku membuka dompet, menatap kartu ATM Project. DP 225 juta masuk, tetapi jauh dari syarat bank. Lalu ingatanku terlempar ke apartemen warisan almarhum ayah di Depok. Satu-satunya harta bebas sengketa, nilainya nyaris 1,2 miliar. Di dadaku, 2 suara bertarung. Kenangan masa kecil melukis dinding apartemen itu, dan wajah Rafa yang butuh masa depan bersih dari penagih. Ibu tiba membawa Rafa. Beliau menghamparkan selimut di kursi sudut, menimang cucunya dengan senyum letih. Setelah mendengar syarat bank, ibu menatapku lama. Bu Sulastri, pelan. Rumah bisa dibangun lagi. Rasa aman anak-anakmu. Belum tentu. Dalam kilas singkat itu, hatiku retak kedua kali. Kali ini tidak pecah, tapi berubah bentuk. Sore menjelang, kami berkumpul di meja bar. Reno, Dita, Arif, ibu, dan aku. Udara mengandung suara grinder kopi yang tak henti, seolah waktu digiling bersama biji-biji gelap. Aku menarik napas dalam-dalam. Apartemen ayah akan dijual. DP Project menutup biaya notaris. Uang penjualan turun, 1 miliar ke bank, sisanya cadangan lahiran dan operasional. Reno terperangah. Dita menatapku dengan mata berkaca. Reno? Alia? Itu kenangan keluargamu. Aku? Kenangan tidak bisa menebus masa depan. No. Aku memilih masa depan Rafa, bayi Dita, dan kalau kau sungguh berubah, masa depanmu juga. Arif mengangguk, menyiapkan kontak notaris. Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat.
kehangatan restu sekaligus duka. Telepon Arif berdering, ia menahan napas lalu berbisik pada kami. Notaris siap jam 10 besok pagi. Tapi Arman baru saja menandatangani hak gadai kedua atas roster kopi. Jika roster berpindah tangan, sebelum akta jual beli selesai, bank bisa menganggap syarat jaminan hilang dan membatalkan restrukturisasi. Walau uang tunai sudah siap, aku menutup mata, merasa pintu keluar itu ternyata memiliki gembok tambahan. Di luar kafe, lampu jalan menyala satu persatu, menandai malam terpanjang sebelum meja notaris. Lampu jalan yang menyala satu persatu, itu benar-benar menandai malam terpanjang sebelum meja notaris. Malam ketika keputusan kami diuji oleh gembok tambahan bernama Arman. Hingga pukul 3 dini hari, aku, Reno, Arif, dan Dita masih duduk di kafe langit. Aroma kopi basi bercampur kecemasan. Arif menelusuri pasal demi pasal. Ternyata hak gadai kedua Arman berlaku hanya jika roster kopi berpindah lokasi tanpa izin tertulis. Arif tegas. Kita jaga mesin ini tetap di tempat sampai akta jual beli apartemen terbit dan transfer lunas ke bank. Arman tak bisa mengeksekusi hak gadai sebelum itu. Kami sepakat bergiliran berjaga. Reno menyandarkan kepala di bahuku, berbisik parau, "Maafkan semua kekacauan ini." Aku tak menjawab, hanya menepuk tangannya, karena jawaban sejati ada di keputusan pagi nanti. Jam 10 tepat, kantor notaris Pak Handoko di Depok menebarkan wangi arsip dan kayu lawasan. Ibu duduk di sudut, memangku Rafa. Dita dengan perut 8 bulan, menghela napas pendek, menahan kram ringan. Di meja oval, aku memegang sertifikat apartemen warisan ayah. Di sisi lain, pembeli pasangan muda menyerahkan cek bank senilai 1,22 miliar rupiah. Notaris, apakah saudari Alia menyerahkan hak milik secara sukarela? Aku terdengar retak, tapi mantap. Ya, saya menyerahkan. Ujung penaku menorehkan tanda tangan, 3 lekuk sederhana yang terasa seperti menanggalkan sepenggal kenangan. Air hangat memenuhi pelupuk, namun kutahan agar tinta tak kabur. Reno menunduk dalam-dalam. Dita menitikan air mata simpati. 11.15, notaris memencet token bank. Dana 1 miliar rupiah langsung ditransfer ke rekening restrukturisasi. Pesan konfirmasi berbunyi di ponselku. Receive, pelunasan awal diterima. 300 juta tersisa di rekening escrow, 80 juta untuk biaya lahir Dita, 70 juta menyewa tempat tinggal baru sederhana, sisanya cadangan operasional kafe dan bayar audit. Saat turun tangga, Reno tiba-tiba berhenti, menatapku. Cahaya matahari menyilaukan kaca matanya yang berembun. Reno, Alia, sejak hari ini, semua buku keuangan akan kau pegang. Aku belajar membuat kopi, bukan memalsukan tanda tangan. Aku, suara pelan. Belajar juga menepati janji. Rafa akan menirumu. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak badai, senyumnya tampak jujur, tidak bersembunyi di balik topeng. Perjalanan pulang hening. Aku memejamkan mata, membiarkan pipi lembab. Ibu meraih bahuku dari kursi belakang. Bu Sulastri, kadang kita harus merelakan atap lama agar bisa membangun atap baru yang melindungi lebih banyak hati. Kata-kata ibu merembes seperti balsem. Rafa tertawa kecil, seakan mengerti bahwa rumah paling aman adalah pelukan yang kompak. SMS dari bank masuk. Restrukturisasi sementara disetujui. Jadwal tanda tangan perjanjian baru plus jadwal cicilan pertama. Senin, pukul 10.00. Namun detik berikutnya, pesan Arif masuk. Hati-hati,
Tadi malam, CCTV tetangga kafe menangkap 2 orang tak dikenal memotret roster. Plat mobil sama dengan milik Arman. Aku mengepalkan tangan di pangkuan. Apartemen memang telah terjual, uang telah mengalir. Tetapi roster kopi itu kini satu-satunya kunci agar pintu harapan kami tidak kembali terkunci. Roster kopi itu memang kunci terakhir kami. Dan pesan Arif tentang mobil Arman berpatroli di depan kafe membuatku sadar. Kunci itu harus dijaga, tapi pintu rezeki tetap harus dibuka. Minggu subuh, aku, Reno, Arif, dan 2 barista memasang gembok ganda pada rolling door Cafe Langit. Di dalam, roster Swiss, kami lilitkan rantai baja, disegel dengan segel plastik bernomor. Dokumen segel kami foto dan kirim ke petugas bank sebagai bukti bahwa mesin tidak dipindahkan. Reno menghela napas. Kalau roster tak boleh keluar, kita yang keluar. Aku mengisyaratkan troli kayu. Tepat. Kita bawa rasa kopinya, bukan mesinnya. Di lahan kosong depan kafe, bekas kios koran, kami membentang tenda lipat biru. Barista menyiapkan V60, French press, dan termos air panas. Spanduk kertas bertuliskan, "Langit minibar, bayar seikhlasnya, doakan kami lunas." Warga yang lewat penasaran. Aroma kopi manual brew menyebar, menarik karyawan kantor, ojek online, bahkan petugas kebersihan. Setiap gelas kertas bertuliskan pesan kecil. Terima kasih sudah membantu kami bertahan. Dalam 2 jam, toples donasi berisi hampir 1 juta rupiah. Bukan jumlah besar, tetapi semangat yang kami butuhkan. Sekitar pukul 9, Arman muncul, berkacamata hitam, 2 rekannya di belakang. Ia menatap tenda sederhana kami, sinis. Arman, bisnis baru, tanpa roster, kalian tak ada apa-apanya. Aku tersenyum tenang. Kami hanya menyeduh kopi, Pak Arman, bukan memindahkan aset bergadai. Arman mendengus, hendak menyinggung sesuatu, tetapi suara ibu-ibu pelanggan memotong. "Pak, antre ya, saya mau bayar kopi dulu." Gelak tawa ringan mewarnai udara. Arman pergi tanpa kata, sepatu Anya memijak genangan trotoar. Menjelang siang, email bank masuk ke ponselku. Segel mesin roster diverifikasi. Jadwal tanda tangan restrukturisasi besok tetap berlaku. Nafas kami terlepas serentak. Mahasiswa pecinta kopi lokal datang menawarkan bantuan live music akustik. Seorang tukang parkir menyumbang kursi plastik. Bahkan supir bus kecil jurusan Depok Blok M meninggalkan 2 bungkus gula aren. Dita tersenyum sambil menata gula. Ternyata bayi dalam perutku sudah punya banyak paman dan bibi. Reno menatap trotoar riuh. Langit mungkin sempit, tapi cukup tinggi untuk harapan. Saat kami bersiap menutup tenda jelang maghrib, polisi patroli berhenti. Seorang petugas bertanya ramah, "Ada izin usaha kaki 5?" Sebelum aku menjawab, seorang pria bersetelan rapi berjalan mendekat, bukan Arman, menyerahkan map berlogo perusahaan properti. Pria itu, "Maaf, saya pemilik lahan ini. Besok lahan akan dipagar untuk proyek. Tapi mungkin kita bisa bicara kerjasama. Kopi kalian enak." Aku menoleh pada Reno, mata kami berbinar sekaligus was-was. Kesempatan baru atau rintangan baru? Jawabannya menunggu di bawah langit esok hari. Kesempatan baru atau rintangan baru? Pertanyaan itu membekas di benakku ketika pria bersetelan rapi, Pak Aldo Wijaya, pemilik lahan, menunduk sopan di hadapan tenda kopi kami yang hampir tutup. Pak Aldo menyeruput V60 buatan Reno, memejamkan mata menikmati aftertaste coklatnya. "Aldo, saya akan bangun
ruko 3 lantai di sini. Ruko pertama butuh tenant unik. Kafe kalian, meski cuma tenda, punya rasa dan cerita. Mau pindah ke ruko, saya beri sewa diskon 6 bulan. Reno menelan ludah, memandangku. Dalam hati, aku menghitung cicilan restrukturisasi bank yang dimulai bulan depan. Setiap diskon berarti nafas. Aku, mantap. Kami sepakat, asal kontrak tertulis dan ruko siap sebelum mesin roaster boleh pindah. Aldo, sah. Kantor saya akan menyiapkan surat. Saya juga siap jadi investor minoritas jika butuh modal tambah. Sinar lampu trotoar seakan berubah lebih hangat. Pelanggan terakhir bertepuk tangan pelan mendengar kabar itu. Senin pagi, aku, Reno, dan Arif datang ke bank. Wajah petugas kredit jauh lebih ramah. Petugas, dana pelunasan awal sudah masuk. Mesin roaster diverifikasi. Berikut skema cicilan 7 tahun, bunga ringan. Kami menandatangani perjanjian baru. Reno mencium punggung tanganku setelah keluar ruang rapat. Air matanya menetes tanpa disembunyikan. Reno, aku janji cicilan ini lunas sebelum Rafa masuk SD. Sore itu, kami menghidupkan roaster di kafe untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan tanpa rasa takut. Aroma karamelnya meresap sampai trotoar, mengundang antrean spontan. Dita, yang dokter katakan sudah mendekati H7, tersenyum sambil menyiapkan cold brew untuk pelanggan. Seorang mahasiswa merekam video, mengunggah ke media sosial dengan caption, "Kafe yang bangkit dari utang 3 juta. Datangin guys." Dalam 2 jam, tayangan tembus puluhan ribu. Tengah malam, notifikasi email bank tiba. Cicilan pertama, 35 juta rupiah diterima. Aku memeluk Reno dan Rafa sekaligus, pelukan pertama yang terasa ringan setelah sekian lama. Tepat sebelum tidur, ponsel bergetar. Pesan foto dari Pak Aldo, gambar denah ruko lantai 1 dengan tulisan tangan. Langit Coffee, grand opening rencana 3 bulan lagi. Siap? Aku tersenyum pada layar lalu menatap Reno. Cahaya di ujung terowongan ternyata pintu kaca ruko baru. Cahaya di ujung terowongan ternyata benar-benar pintu kaca ruko baru. Dan ketika pintu itu resmi terbuka, hidup kami memasuki musim sederhana yang justru syarat makna. Dalam deru renovasi, kami bergantian mengecat dinding krem, menggantung lampu gantung rotan, dan menulis menu kapur di papan hitam. Arif membawa tanaman monstera bekas kantor. Ibu menjahit taplak meja motif garis biru. Sedangkan Dita, yang kini menggendong bayi perempuan bernama Indira, mengisi toples gula aren. Rafa berlari-lari di antara karung kopi, tertawa saat debu serbuk kayu menggelitik hidungnya. Reno menepuk punggungnya sambil berujar, "Kelak kamu pewaris kopi langit, nak." Rafa mengacungkan ibu jari, seolah paham. Tanggal pembukaan ruko datang tanpa karpet merah, hanya spanduk kertas bertuliskan Langit Coffee, sebuah awal baru. Para pelanggan tenda dulu hadir, membawa potluck kue, dan Pak Aldo memotong pita sederhana. Keuntungan hari pertama langsung kami setor ke rekening cicilan, kebiasaan baru yang kini menjadi ritual harian. Reno mencatat setiap rupiah, mengirim foto jurnal kas ke grup keluarga. Bukti bahwa kejujuran adalah menu utama. Bulan ke-6, musim hujan membuat atap ruko bocor. Kami menampung air dengan ember, menaikkan kursi agar pelanggan tetap kering. Anehnya, banyak yang tetap datang, menulis ulasan di media sosial. Kedai dengan atap bocor, tapi kopinya hangatkan hati. Ulasan jujur itu viral kecil-kecilan, menarik food blogger yang akhirnya membantu menaikkan omset 30%. Kami tertawa. Ternyata bocor pun bisa membawa rezeki. Tanpa sadar, 1 tahun berlalu.
Cicilan bank terbayar tepat waktu. Bahkan sesekali kami setor lebih. Arif menyusun laporan. Total utang menyusut seperempat. Kami tak lagi punya apartemen warisan. Rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota menjadi istana baru. Malam-malam diisi aroma bubur bayi, tawa Rafa yang cerita tentang TK, dan tangis manja Indira mencari ibunya. Kafe tetap sederhana, kursi kayu, wifi biasa, roster Swiss yang kini dicat ulang warna mint. Tapi setiap sudut menyimpan kisah. Dinding penuh foto pelanggan pertama, toples diberi label Dana Beasiswa Rafa and Indira. Dan papan tulis di dapur bertuliskan kejujuran di syuku kopi terbaik. Pintu berdenting, kurir datang membawa amplop resmi dari bank. Di atasnya tertulis penilaian kinerja restrukturisasi tahap 1. Selamat. Reno membuka, tersenyum lebar. Bunga kredit otomatis turun karena catatan lancar. Ia menatapku, mata berbinar, hati ringan, dan di bibirnya terselip pertanyaan. Bagaimana kalau kita mulai menabung untuk rumah kecil dengan halaman lavender, seperti janji lama kita? Aku meraih tangannya, mengangguk. Sepertinya langit kami kini cukup luas untuk menanam bunga mimpi baru. Dan mimpi itu mulai bertunas pada suatu pagi ketika Rafa menuangkan air ke pot lavender mini yang kami taruh di depan ruko langit kopi. Mentari lembut memantul di jendela kaca. Indira tertawa di gendongan Dita, sementara ibu menyalakan diffuser aroma kopi vanila. Reno menata kursi sambil bersenandung ketika kurir mengulurkan amplop coklat besar berlogo bank. Aku meneguk napas, membuka segel. Surat bebas kewajiban kredit, saldo 0 rupiah. Kami mengapresiasi kinerja pembayaran tepat waktu Anda. Kertas lembar itu terasa lebih berat dari emas. Reno menatap, matanya basah lalu merangkulku, merangkul Rafa, merangkul Indira, pelukan pagi yang menambal sisa retakan. Kami menempel surat bebas hutang di papan menu, tepat di bawah tulisan single origin of the day. Barista membunyikan cowbell, pelanggan bertepuk tangan, beberapa bersorak. Hidup langit! Reno berdiri di meja bar. Setahun lalu kami diseduh oleh masalah. Hari ini kami diseduh oleh kasih kalian. Terima kasih. Semoga kopi kami selalu jujur dengan rasa seperti kami belajar jujur dengan hidup. Ia menunduk dalam, dan aku melihat pembuluh tekad di matanya tak lagi dibalut takut. Siang menjelang, Arman datang tanpa sepatu A kebanggaannya, hanya sandal kulit sederhana. Ia meletakkan kwitansi lunas pinjaman pribadi 200 juta, lalu menjabat tangan Reno. Arman lirih. Jujur, rasa kopi kalian bikin saya malu pada cara lama saya menekan orang. Anggap ini lunas, dan maaf. Reno membalas erat. Tak ada kata besar, hanya anggukan. Namun gema damainya memantul sampai sudut kedai. Sore hari, Rafa memanggilku ke belakang ruko. Di sana, Reno menanam bibit lavender. Hadiah kecilnya sebagai simbol mimpi lama yang kini boleh hidup. Reno, boleh kupupuk harapan baru. Rumah kecil masih jauh, tapi kita mulai dari pot ini. Aku tersenyum, memeluknya dari belakang. Setiap rumah dimulai dari satu biji keberanian, kan? Kami tertawa saat Rafa menabur tanah berlebihan hingga Indira bersin kecil. Gelak itu mengisi langit senja. Aku memandang Reno. Ia mengangkat cangkir kopinya, mengedip, lalu berbisik. Sepertinya langit meminta kita naik satu anak tangga lagi. Sepertinya langit meminta kita naik satu anak tangga lagi. Bisik Reno sambil mengangkat cangkir kopinya.
Dan langkah kecil itulah yang menggiring kami ke gerbang rumah mungil di pinggir kota keesokan paginya. Pagar besi cokelat berderit ketika agen properti membukanya. Halaman sempit dipenuhi rumpun lavender yang bergoyang ditiup angin. Aroma lembutnya seolah menyambut kami pulang ke mimpi lama. Mimpi yang dulu hampir karam di tengah utang. Rafa berlari-lari di jalan setapak bata merah, Indira tertawa di gendongan Dita, dan ibu menatap langit dengan mata berkaca. Agen properti tersenyum. Pemilik ingin pindah keluar kota, jadi harga miring tanpa perantara bank. Aku menoleh Reno. Bayar tunai berarti kita mulai lagi dari nol, tapi tanpa bayang-bayang cicilan. Reno mengangguk. Kopi kita sudah bebas hutang. Kini giliranku membebaskan janji halaman lavender. Di teras kayu, kami menandatangani akta jual beli. Tanpa drum band, tanpa karangan bunga, hanya bunyi pen klik pada kertas. Lalu kunci rumah berpindah ke telapak tanganku. Ketika kunci itu berkilat di cahaya pagi, badai setahun silam terasa jauh, seolah hanya guratan samar di buku cerita. Siang hari, kami menggelar tikar kotak merah di bawah pohon ketapang kecil. Menu syukuran, roti selai kopi, es cold brew gula aren, dan bubur bayi untuk Indira. Pelanggan setia Langit Coffee berdatangan membawa pot tanaman, daun mint, rosemary, dan sukulen menggantikan karangan bunga mewah. Arif memainkan gitar, melantunkan lagu tentang secangkir harapan. Rafa berdiri di kursi, mengangkat gelas susu. Rafa, kita sudah menang tapi tetap baik. Tawa meledak, mata menitik haru. Kata-kata polos itu merangkum perjalanan kami lebih baik dari pidato apapun. Malam tiba, lampu gantung rotan di ruang tamu memancarkan cahaya hangat. Anak-anak terlelap, ibu merebahkan diri di kamar belakang. Aku duduk di meja kayu, menuliskan halaman terakhir diary. Rumah ini kecil, dindingnya belum dicat sempurna, tapi tiap retakan di masa lalu justru menjadi ruang bagi cahaya baru masuk. Pernah kupikir bahagia, datang bersama gaun putih dan pesta mewah. Ternyata ia berwujud tenda biru di trotoar, secarik surat bebas hutang, dan aroma lavender di halaman sendiri. Jika suatu hari badai kembali, kami sudah tahu caranya. Berpelukan lebih erat, menyeduh kopi lebih hangat, dan menekan angka cicilan dengan jujur. Karena langit, betapapun sempit, selalu cukup tinggi untuk terbang lebih jauh. Kututup buku itu, sudah penuh dari halaman gaun putih hingga halaman rumah lavender. Lalu menyimpannya di rak paling atas, tempat Rafa kelak bisa membacanya. Reno menyodorkan cangkir. Untuk setiap tangga yang sudah kita naiki dan tangga-tangga selanjutnya. Aku meneguk pahit manis espresso, tersenyum. Selama kita memijak tangga yang sama, aku siap naik setinggi apapun. Di atas kami, langit kota bersih tanpa mendung, seolah turut merayakan bahwa sebuah cerita dramatis penuh air mata dan aroma kopi akhirnya tiba pada bab penutup. Rumah kecil yang penuh cinta, bebas hutang, dan bunga lavender yang baru saja mekar.